di dalam dua sekali hari ini muadzin syukur. Syukur Allah wa dari kalam wa syukur Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyya wa rasulullah. Hadirin jamaah berkumpul masjid juga metropolis yang dimuliakan Allah Taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Taala karena begitu banyak nikmat dan karunia Allah Taala yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, izinkan pada kesempatan ini kami untuk menyampaikan terkait dengan perkembangan agama Islam terkait patokan waktu untuk mengerjakan aktivitas ekonomi yang bersifat periodik berulang. Jadi saya ulangi lagi, ketika di sini kami menyampaikan terkait perkembangan agama Islam terkait patokan waktu untuk mengerjakan kegiatan ekonomi yang bersifat periodik berulang. Hadirin sekalian, kalau kita perhatikan memang kegiatan ekonomi itu ada yang sifatnya periodik berulang. Jadi misalnya saja kita menunjukkan itu kan periodik berulang ya. Jadi orang yang misalnya yang memberi pinjaman, dia itu akan memberikan pinjamannya kemudian akan menagih. Jadi tidak hanya beri pinjaman, tapi terus menagih gitu ya. Menagihnya mungkin tidak hanya sekali, dan juga 2 kali atau 3 kali sampai tagihannya itu lunas seperti itu ya. Demikian juga yang menerima pinjaman, yang menerima utang, setelah menerima utang kan ya terus harus mengangsur gitu ya. Mengangsurnya mungkin tidak hanya 1 kali, tapi 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Jadi kelihatan itu bahwa ada kegiatan ekonomi yang sifatnya itu adalah periodik berulang. Menggaji juga sama, dengan menggaji itu kita semuanya merasakan ya, gajinya itu kan tidak hanya sekali, tapi nanti digaji, besok digaji lagi gitu ya, yang akan datang digaji lagi dan seperti itu. Yang menerima itu kan menerima gaji ya, itu dan menerima gaji, menerima gaji dan seperti itu. Jadi kelihatan sekali bahwa ada yang saya sebut sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat periodik. Apa permasalahannya? Permasalahannya itu adalah kapan menentukan kegiatan berulang itu. Kalau misalnya sudah mengajukan, terus kapan mau mengajukan lagi? Kan itu permasalahannya. Kalau sudah menggaji kan nanti harus menggaji lagi, kapan menggajinya? Kan seperti itu. Jadi permasalahannya bagi kegiatan ekonomi periodik yang berulang itu adalah kapan akan dilangsungkan. Itu problemnya. Alhamdulillah ajaran agama Islam itu sudah memberikan solving ya, sudah memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Ya, yaitu kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu adalah menggunakan patokan bulan. Jadi patokan waktunya itu adalah bulan. Kapan harus membayar hutang? Tidak tahu bulan. Kita seperti itu. Kapan harus menagih hutang? Lihat bulan. Kapan harus menagih lagi? Lihat bulan. Seperti itu. Kapan harus mendapatkan gaji? Lihat bulan. Lihatlah bulan seperti itu ya. Dari mana kok saya bisa mengetahui itu sebagai ajaran agama Islam? Kita bisa melihat itu pada surat Al-Baqarah ayat 198. Lalu mengatakan Alhamdulillah. Kuliah mawat kulinas. Allahumma alhamdulillah. Jadi ini ayatnya panjang, tapi saya ambil yang bagian depannya. Saya berkait dengan apa yang saya sampaikan ya.
Jadi memang pada waktu itu orang-orang juga menduga bahwa gila itu bisa menjadi patokan untuk itu pelaksanaan apa kegiatan ekonomi yang berulang. Tapi mereka belum yakin gitu ya, dia bertanya kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kemudian ada dari Allah SWT memberikan dapat bahwa itu benar. Ya lihatlah hilal, gitu ya. Jadi situ nanti itu linas, jadi linas adalah untuk kegiatan manusia termasuk kegiatan ekonomi. Ya, jadi kegiatan yang sifatnya periodik dan sifatnya itu berulang, kapan? Tiaplah bulan. Kalau bulannya sudah kelihatan, maka bayarlah hutang. Kalau bulannya sudah kelihatan lagi, bayarlah hutang lagi. Itu ya apa namanya? Itu kira-kira perkembangan pertama dari ajaran agama Islam mengenai patokan waktu untuk mengerjakan kegiatan ekonomi yang bersifat berulang. Berkaitan dengan tadi itu bulan itu melihat hilal, menggunakan hilal sebagai patokan, itu ternyata dikerjakan umat Islam itu sangat bagus sekali. Saya mengatakan bagus sekali, kenapa? Karena kemudian itu menghasilkan suatu produk jadi suatu ajaran, terus menghasilkan suatu produk yang disebut sebagai kalender Umayyah atau istilahnya adalah kalender Hijriah. Itu benar-benar adalah suatu hal yang bagus sekali karena itu tadi dari suatu ajaran terus kemudian mewujud menjadi suatu produk, termasuk yang kemarin dilaunching itu adalah kalender Hijriah global tunggal. Jadi kapan harus membayar hutang bulan Muharram? Jelas seperti itu. Kapan harus membayar hutang bulan Syawal? Kapan harus membayar hutang bulan Rabiul Awal? Jelas seperti itu. Kapan harus menggaji bulan Ramadan? Kapan harus menggaji bulan Syawal dan seterusnya. Jadi ini perkembangan yang kedua dari Islam, ajaran Islam mengenai patokan waktu untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah kegiatan ekonomi yang sifatnya periodik berulang. Keduanya seperti itu. Nah cuma sekarang kalau kita lihat kalau dari saya mungkin ini saya buat baru atau bagaimana itu ya, ternyata kita tidak sendiri. Memang betul kita sudah menghasilkan suatu produk yang sangat hebat sekali, namanya adalah kalender atau penanggalan Umayyah, termasuk kalender Hijriah global. Itu sangat bagus sekali. Tapi kita tidak sendiri. Ya, kita ada temannya, namanya adalah kalender Gregorian, kalau tidak salah seperti itu. Atau juga lainnya adalah kalender Shamsiyah. Bahkan sekarang itu mendominasi. Kelihatannya kita itu umat Islam, tapi ternyata yang mendominasi kalendernya itu untuk kegiatan ekonomi yang bersifat periodik itu tadi adalah kalender yang Shamsiyah, bukan yang Umayyah. Apakah itu akan terjadi terus-menerus? Ya sebenarnya bisa saja. Kita didominasi oleh kalender Shamsiyah itu di dalam kegiatan ekonomi mungkin masih bisa saja gitu ya. Karena yang penting kan kegiatan ekonominya itu yang berjalan. Tapi seandainya ini juga mengembalikan dominasi dari kalender Umayyah itu, ya, termasuk untuk kegiatan ekonomi yang bersifat periodik, ya, berulang, atau mungkin di situ ya pun ada effort yang sangat kuat harus dilakukan. Harus ada kesadaran bersama kita mengenai kalender Umayyah. Harus ada pemahaman bersama kita yang berkaitan dengan kalender Umayyah. Harus ada standar bersama kita bahwa standarnya adalah kalender Umayyah. Ya. Mungkin dengan cara seperti itu nanti ya minimal imbang. Itu kalau harus didominasi ya
semoga kalau yang hukum hari itu juga nanti bisa kembali menjadi hal yang utama. Nah, terakhir di sini kami menyampaikan surat Al-Surga Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.